Video aman. Lebih panjang gue. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, thank you banget kesempatannya. Malam ini, maaf ya atas selesai tugas kuliah, jadi saya akan bagikan yang akan nanti bantu kasih masukan. Nanti terakhir saya akan minta feedback dari beberapa orang apa yang akan dibagikan. Jadi kita malam hari ini tuh akan bicara tentang kehidupan Yakub. Tahu Yakub ya? Siapa yang baru dengar? Saya pikir semua orang tahu ya, Yakub tahu kan. Dia anaknya Ishak, dia cucunya Abraham. Dia itu yang akan kita kupas malam hari ini itu ada di Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 mulainya. Nah, ini tuh bagian yang seru karena di dalam perikop cerita ini Tuhan mengganti nama Yakub jadi Israel. Di bagian sini tuh. Nah, yang akan kita belajar malam hari ini bareng-bareng itu apa yang terjadi dalam perikop ini sampai akhirnya Tuhan kasih blessing buat Yakub dengan mengganti namanya. Gitu ya. Nah, kalau kita dengar, saya kasih coba sedikit flashback kehidupan tentang Yakub. Yakub itu kan tadi kita ngomong di awal, yaitu cucunya Abraham, anaknya Ishak. Dari sebelum dia menjadi Israel, yang kita dengar tentang Yakub, kira-kira apa tuh? Kita kenal Yakub sebelum menjadi Israel, itu dia tuh apa? Dia tuh tukang tipu. Kita semua tahu gitu ya. Dia tuh tukang tipu, dia tipu bapaknya, dia tipu abangnya gitu kan. Jadi dimintalah, ini singkat cerita, kalau kita kasih flashback nih, Yakub itu bikin kesalahan yang fatal, mungkin dia tuh mencuri berkat kesulungan, berkat atas untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa, berkat untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Itu kan berkatnya itu kan gede banget gitu ya. Nah, kita cek nih sebelumnya, Yakub itu tuh bahasa aslinya itu Yakob, itu tuh arti katanya tuh dari Ibrani-nya itu tumit. Waktu lahir apa yang terjadi antara Yakub sama Esau? Nah, dia tuh kan berusaha fight, dia tuh fighting ya, dia tarik tumit kakaknya supaya dia bisa lahir duluan jadi the firstborn untuk dapat kesulungan, gitu kan ceritanya. Nah, kata tumit itu tuh kalau dalam konteks budaya Ibrani itu tumit itu artinya orang yang nyergap, orang yang nipu. Itu tuh arti kata Yakubnya. Nah, ada di Kejadian 27, Yakub bilang, Esau bilang begini, apakah itu sebabnya dia dinamakan Yakub katanya gitu? Karena dia telah menipu Esau 2 kali. Gitu dibilangnya. Jadi jadi ketika dalam konteks Ibrani, nama itu mencerminkan karakter. Dikasih nama tuh nggak sembarangan. Tuhan ganti nama pun juga nggak sembarangan. Dia ganti nama Abram jadi Abraham, dia ganti nama Yakub jadi Israel, dia ganti nama Simon jadi Petrus gitu ya. Itu dia nggak sembarangan. Dia punya, jadi karena nama itu carrying karakter. Nah, seperti namanya Yakub, memang begitulah Yakub. Itu kan tipu gitu. Nah, jika jadi singkat cerita, ketika dia curi berkat itu, Alkitab bilang kayak begini, Esau begitu geram dan panas hati dan marah sampai dia ngomong begini, nanti tunggu sampai bapak nggak ada, saya akan bunuh dia. Sebegitu marahnya si Esau ini. Nah, jadi tahulah si papa mamanya, Ishak sama Ribka, ini Esau itu udah marah banget, mau bunuh Yakub, disuruh keluar. Dan Yakub itu ngikutin lah kata bapaknya. Kamu keluar, pergi ke saudara ibu kamu ini, dia tinggal di Padang Aram namanya. Kamu tinggal sama mereka dan jangan ambil istri dari Kanaan. Ambil istri dari situ gitu, supaya menjaga perjanjian mereka gitu kan. Dalam program mereka. Dan si Yakub ngikutin. Dia pergi ke sana. Singkat cerita dia dari situ ngalamin apa namanya? Balik ditipu ya? Sama Laban kan? Dia mau ambil Rahel, malah dapatnya Lea. Dia kemudian ambil aja, dia tuh dipekerjakan tanda kutip
dikerjain selama 14 tahun plus 6 tahun lagi, 20 tahun dia dikerjain sama laban ini. Dan singkat cerita dari masa akhir ke tahun 20 itu dia bilang izin mau pulang, izinkan aku kembali ke negeriku. Nah, ada satu momok yang masih menghantui aku. Setelah 20 tahun dia mau pulang, dia masih takut sama Esau. Buat yang belum tahu kan ada sebagian ternyata ada orang baru. Jadi saya cerita sedikit kehidupan saya pribadi ya. Kalau buat yang udah tahu ya kejar-kejar dengerin lah. Udah tahu sih kan. Saya kenal Tuhan tanda kutip lahir baru tahun 97. Mulai diajarin namanya baca Alkitab, mulai ikutan yang namanya PA, mulai ikutan yang namanya Komsel 74 itu. Terus itu selama 15 tahun berjalan. Tapi 15 tahun awal saya mengenal Tuhan itu, saya nggak kenal Tuhan seperti saya nggak ngalami pertumbuhan yang saya punya kecintaan sama Tuhan. Jujur emang enggak sih. Masih sering ragu sama Tuhan tuh ada atau enggak. Masih sering komplain dengan kehidupan sendiri. Hidup masih didrive sama ambisi. Hidup masih pikirannya yang pokoknya gue pengen sukses, gue pengen kaya, pemikirannya masih begitu. Nggak ada tanda kutip kalau istilah tahun itu nggak ada rohaninya gitu. Padahal saya udah ngerti yang namanya baca Alkitab, tapi Alkitab saya nggak bisa menikmati. Saya tahu yang namanya pelayanan, rajin ikutan Komsel, jadi penginjilan, tapi itu nggak merubahin semuanya. Sampai ada satu kejadian yang saya masih bawa-bawa dari jauh, bahkan berapa tahun sebelum saya kenal Tuhan, sebelum saya lahir baru. Bokap itu keluar dari rumah, dia merit lagi dan berkali-kali dia lakukan itu. Jadi itu waktu itu udah sama istri ketiga dan saya cerita. Saya jadi gini, saya kenal Tuhan, tapi saya benci papa. Saya kenal Tuhan, tapi saya marah sama papa, kecewa. Dan itu masalahnya gini, saya tuh nggak bisa deal sama itu. Saya pilih untuk berduduk dalam gitu. Saya pilih untuk nggak mau beresin masalah isu itu. Ya udah itu pilih apa, terserah dia. Saya nggak bisa ngatur-ngatur. Gitu. Tapi saya bisa nggak mengasih papa? Jujur emang enggak. Cuek sama dia. Bahkan kalau diajak telepon kering gitu, saya udah cerita kalau dia males si papa telepon itu. Karena saya tahu dia masih bakal minta uang. Dia sama istri yang ketiga itu habis-habisan diporotin. Parah. Jadi kita tahu keluarga lah, si papa itu sampai sekarang itu hidup susah. Sama istri yang sekarang yang ketiga itu. Karena benar-benar habis kan kasihan. Nah, jadi nelfon, ya pasti minta duit. Dan saya tuh malahnya gini, papa yang lain itu nyiapin masa depan anak, papa yang ini malah nggak bisa masa depan anak. Saya merasa masa depan saya merasa kondisi saya hari itu begitu karena bokap. Dia nggak tanggung jawab, makanya gue jadi begini hidupnya. Gitu. Saya pernah waktu itu pacaran sama pacar pertama. Kita pacaran udah serius, waktu itu udah 4 tahun setengah gitu. Lupa saya pacaran 5 tahun. Saya dibawa kenali ke keluarganya. Mereka udah ciri-ciri serius dia. Nah, ternyata papa mamanya dia itu tahu. Oh, kamu tuh anaknya ini, tahu. Nah, karena tahu ternyata saya datang dari keluarga yang broken, saat itu di-cut. Jadi gue tuh begini, gara-gara bokap gue jadi begini gitu kan. Jadi nama gue tuh rusak, hanya karena kelakuan dia. Jadi gue tuh marah gitu kan, budaya kita begitu kan. Oh anak dia masih anaknya juga begitu gitu, bapaknya begini masih anaknya juga begitu. Saya tuh komennya begini, yang salahnya dia kok masih ikut-ikutan dengan dosanya. Gitu. Jadi gue tuh kalau masih minta duit lagi nih, dan si papa tuh telepon lagi. Si papa telepon, kamu barusan minta duit berapa? Jadi kita bertiga itu kondisinya pahit sebenarnya sih. Tapi kita nggak kalau itu harus harus diberesin. Nah, singkat cerita saya ikut camp yang kita sering adain.
Saya tahu di situ perlu ada pengampunan yang saya harus berikan buat papa, tapi saya nggak pernah lakuin. Ini ceritanya udah berlangsung 10 tahun saya melayani, ngerti yang namanya Tuhan dan melayani gitu ya. Dan itu saya bawa terus sampai 5 tahun kemudian, sampai 2012. Satu momen saya nggak bisa cerita terlalu detail, tapi intinya begini. Intinya di momen itu saya maksa diri sendiri untuk harus gue pengen beresin. Jadi saya telepon si papa, saya ajak ketemuan. Tidak sengaja saya ketemuan di tempat yang sepi. Saya tahu restoran ini jarang sekali ada orang gitu ya. Dan di situ kita ngobrol dan saya deal. Ini sedikit banyak saya nangkap banyak kemiripan dengan cerita Yakub. Yakub itu bawa masa lalu yang menghantui buat dia dan dia nggak pernah berani deal dengan masalah itu. Apakah masalahnya beres? Cerita keluar dari Laban, Yakub itu tanda kutip secara materi sukses ya, betul ya. Tapi dia kenal Tuhan nggak secara pribadi. Kalau Alkitab bilangnya Allah yang Bapakku segani. Dia nggak bisa ngomong dia itu Tuhan saya gitu. Dia tahu ada Tuhan, dia tahu ada Tuhan. Mungkin sama mirip kayak kondisi saya tahu ada pribadi, ternyata oh ada pribadi yang namanya Tuhan ya gitu. Tahun 97 saya tahu oh ada pribadi yang namanya Tuhan. Tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak kenal sama dia gitu. Saya nggak tahu Tuhan secara pribadi. Nggak kenal Tuhan secara pribadi. Nggak bisa ngomong that's my God gitu. Ya taunya yaitu Allah yang, kalau kata Yakub ya, Allah yang Bapakku segani. Dia cuma tahu itu tuh Allah yang engkongnya sembah, kakeknya. Dia nggak bisa bilang it's my God, it's my Lord. Tadi saya sempat sedikit singgung di depan nih. Saya kenal Tuhan, tahu, tapi saya nggak bisa bilang kalau saya kenal Tuhan. Saya masih banyak keraguan. Kalau saya hidup ngadepin susah sedikit, saya masih takut. Saya masih di-drive sama yang namanya ambisi. Saya masih dilikupi sama namanya kebencian. Saya nggak bisa mengasihi. Saya cuma bisa, ya, saya mengasihi orang lain yang baik sama gue doang. Ya udah selesai. Dia baik, ya gue baik sama dia. Dia ngaco, ya gue pasang jarak, pasang batas. Masalahnya apa bedanya kayak begitu? Kasih kayak begitu dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Kita nggak perlu Tuhan untuk bisa mengasihi orang baik sama kita, betul? Kita perlu kasih Tuhan kalau untuk kita bisa mengasihi orang yang nggak layak buat kita menerima kasih kita. Di situ kita perlu Tuhan ya. Dan di situ Yakub 20 tahun kalau buat Yakub. Dia dihadapkan dalam sebuah situasi dia harus deal dengan abangnya ini. Jadi singkat cerita dia keluar dari Laban, dia bawa semua anak istrinya dan semua kekayaan dia untuk kembali ke negerinya. Di tengah jalan belum sampai, dia kirim orang utusan untuk ngecek ke depan dan orang ini balik report sama dia. Oh, sedang ada Esau menuju ke dia, bawa 400 orang. Alkitab ngomong kayak gitu, dan Alkitab nulis dengan gini, Yakub gentar dan takut hati. Yakub tuh langsung ketakutan, dia gentar. Wah, bawa 400 orang. Kalau mau nyambut saya dengan kangen-kangenan mau bawa 400 orang nggak? Nggak perlu. Ini masalahnya bawa 400 orang dalam pemikiran dia, habis gua hari ini. Berarti dia bawa pasukan. Yakub berusaha bersrategi, dia bikin jadi 2 pasukannya, bla segala macam. Nah, ini yang kita membahas hari ini. Ya malam ini. Dalam penggalan perikop ini, penggalan cerita Yakub sedang pulang berjalan balik menuju ke negerinya. Belum nyampe, dia baru dengar kabar berita kalau Esau itu mau datang menghampiri dia, bawa 400 orang. Ceritanya begitu. Nah, kita baca nih ya. Dia ketakutan, dia nggak tahu mesti gimana, dia bikin pasukannya yang dia bawa itu dibikin jadi 2, itu maju ke depan dan ngomong gini sama orang suruhannya. Kamu nanti ke sana ketemu yang namanya Esau, omongnya ini persembahan untuk tuanku dari hambamu, sampai ngomongnya begitu loh.
Ini dedek abang, dia ngomongnya begitu. Untuk tuanku dari hambamu Yakub, untuk tuanku Esau. Sedemikian takutnya dia. Itu ketakutan yang 20 tahun lalu. Beres nggak kalau nggak di-deal? Nggak pernah beres ternyata ya. Saya punya kebencian apa-apa, saya punya ada nggak beres apa-apa. Saya pikir, saya udah kenal Tuhan waktu itu 2012 ya, 17 tahun. Saya masih ingat 17 tahun. Saya pikir itu hilang, selesai. Ya udah, saya udah nggak marah kok. Saya udah nggak benci sama bokap gitu. Saya pikir dalam pengertian saya begitu. Udah nggak ada apa-apa, ya udah terserah dia, itu urusan dia kok. Gitu. Tapi saya baru ngebelakangan begini. Tapi saya juga nggak bisa mengasihi dia. Saya cuek sama dia, sama kondisinya. Ya udah terserah dia, itu pilihan dia. Jangan bawa-bawa gua. Jadi gitu sikap saya sekarang. Waktu itu 2012. Sampai akhirnya saya mulai ketemu si papa di situ ya, titiknya berdua kita ngobrol, berhadapan, dan memang dirasakan itu cuma kita berdua waktu itu. Saya masih ingat, papa waktu itu milik Islam. Agamanya pindah dari waktu itu dia Konghucu apa Buddha gitu. Tapi saya tahu dia bukan dapat hidayah, bukan. Dia jadi Islam supaya punya istri 3 itu legal. Sesimpel itu. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah boro-boro. Secara hati ya dia mau ya udah ateis aja. Gitu. Nah, berhadapan nih ya. Saya bilang begini. Saya jujur ya, 17 tahun nggak pernah ketemu si bokap ya. Mau nelfon waktu janjian aja ngomong apa ya gitu. Bingung pasti kan? Dan pas telepon si bokap aja mungkin bingung gitu. Ngajak ketemuan, ini anak apa ini? Jadi saya bilang pas saya mau ketemuan, mau ngobrol sesuatu, kita ketemu di sini. Dah, saya ketemu di situ, ngobrol. Saya nggak tahu kenapa saya ada di sini, saya bilang. Tapi Tuhan yang saya berdoa, itu bahasa yang saya pakai. Tuhan yang saya berdoa minta saya untuk minta ampun apa-apa. Dan saya minta ampun apa-apa hari ini. Saya salah, sebagai anak saya nggak boleh marah sama orang tua. Dan saya marah sama papa jujur. Kenapa papa keluar dari rumah? Kenapa papa nggak tanggung jawab? Kenapa papa egois gitu? Ngorbanin masa depan anak-anak, nyakitin mama. Dan cuma sekali kan? Dan ini gua budak-budak ngomong, papa keluar semuanya kalimat-kalimat gua itu sampai ngomong gini, dan saya mau minta maaf. Tapi saya nggak tahu kenapa saya minta maaf. Sebenarnya ada harapan kecil, saya pengen ada pengharapan papa tuh bisa ngomong, ya papa juga sebenarnya nyesel, papa juga sebenarnya mau balik tapi nggak enak gimana baju. Saya tuh ada harapan kayak gitu, papa tuh bisa ngomong kayak gitu. Dan kalimat berikutnya saya dengar dari papa, dia cuma ngomong, ya makanya nanti kamu udah kawin, waktu saya masih single ya, kamu bakal ngerti kenapa papa ninggalin mama. Laki-laki gelo 17 tahun ya kan dia nggak pernah salah gitu, dia dalam pikiran dia masih nggak ngerasa salah 17 tahun ya. Aduh astaga, saya marah, tangan tuh udah pengen mukul si papa gitu ya. Daripada dia jadi kacau suasana gitu, saya sini aja baik Tuhan gitu. Saya mendingan buru-buru pergi gitu. Saya berdiri, saya mau pamitan aja pergi daripada jadi kacau suasananya. Ya udah Pak, saya mau pamitan. Saya berdiri, saya keluar pergi. Saya berdiri, dia pergi, dia berdiri juga. Saya berdiri, dia berdiri juga. Kok dia berdiri juga? Mesti gimana? Mau salaman kan mesti gimana? Jadi saya peluk si papa itu setengah badan. Dan papa baik-baik. Saya pergi dulu. Saya masuk mobil, di jalan saya marah-marah. Saya marah-marah sama Tuhan justru gitu. Saya ini aja baik, saya pengennya bener. Di sini saya sedang firman Tuhan, saya bilang gitu. Nggak mau, gue juga sebenarnya ginian. Dan kenapa sebenarnya jadi kayak gini, gue denger gitu. Balik-balik gue makin marah daripada sebelumnya. Jadi kayak ngorek lagi luka yang dulu gitu ya, seolah-olah kayak begitu. Dulu saya pernah marah kayak seperti begini ke si papa, itu kan udah hilang saya pikirnya.
Mungkin cerita itu ya yang mirip ya, yang lu sedang alami ya. Saya pikir itu udah harus selesai dengan berjalannya waktu dong. Saya pikir 20 tahun saya pergi dari rumah, harusnya udah dong, jangan marah lagi gitu loh. Tapi ternyata dia nggak bisa loh nyembunyi ketakutan itu. Ini belum beres gitu. Waktu dalam perjalanan pulang, dia dengar Esau datang dengan 400 orang, dia langsung berpikirnya negatif. Itu masalahnya kan, ciri-cirinya orang yang tahu ya. Ada nggak beres dengan hatinya. Kita mulai baca nih ya. Apa yang kemudian Yakub lakukan yang jadi sebuah breakthrough, sebuah turning point dalam kehidupan dia. Untuk dia bisa deal dengan masa lalunya di sini. Oke? Kejadian 32 ayat 22 bilang begini. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya, waktu itu Benyamin belum ada ya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ini yang penting ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Penting untuk kita set time alone waktu kita punya pergumulan. Penting untuk kita ambil waktu sendiri waktu kita punya pergumulan. Set time alone itu penting itu. Jangan berespon waktu kita masih emosi. Jangan bertindak, ambil tindakan, berkata-kata waktu kita masih direct sama emosi. Kalau buat yang muda suami istri pasti udah lebih tahu. Waktu marahan lagi sama pasangan lagi ribut, jangan karena sering kali keluar kata-kata yang menyakitkan itu waktu kita ribut kan. Perlu sangat penting untuk kita bisa tarik mundur. Saya lagi bertahan dulu. Kalau saya punya kode sama istri itu begini. Kita punya kode berdua gitu, time out. Gue nggak mau ngomong sekarang, jangan bahas gitu. Karena kalau kita cek terus kan kadang-kadang suka nggak mau ngomong, kalau ngomong malah nyakitin gitu kan ya. Dia tahu ya udah, jangan dibahas gitu. Penting untuk kita punya waktu untuk menyendiri. Karena di saat kita ambil waktu itu sendiri, when we set our time to be alone, di situ Tuhan bisa deal sama kita. Dan ini yang Yakub alamin. Ayat 24 bilang, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini tuh judulnya itu pergumulan Yakub dengan Allah, wrestling with God. Jadi waktu di sini ceritanya ada seorang laki-laki bergulat dengan dia, itu Tuhan yang sedang wrestling dengan Yakub. Nah, maksudnya mau ngapain? Saya bawa pergumulan saya di hadapan Tuhan. Saya bawa pergumulan saya, masa lalu saya yang nggak beres-beres di hadapan Tuhan. Dan ini yang keren, cara Tuhan ngedeal dengan Yakub, ini yang keren. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Out of joint kalau bahasa Inggrisnya. Jadi pangkal paha, tulang paha, hips itu ada pangkal, ada jointnya. Nah itu tuh diplecok sama Tuhan tuh dipukul sedemikian kerasnya sampai keluar dari tempurungnya. Apa akibatnya kalau ini tulang paha keluar dari hipsnya? Jatuh langsung. Nggak ada tumpuan kan? Itu yang terjadi sama Yakub. Tuhan bikin Yakub nggak bisa berdiri. Apa yang jadi kekuatan yang kamu pikir jadi kekuatan buat kamu selama ini untuk kamu bisa berdiri. Apa yang kamu pikir jadi tonggak untuk jadi kebanggaan kamu selama ini. Jadi pengajaran kamu selama ini yang bisa membuat kamu sepertinya bisa dipandang sama orang mungkin. Dan sepertinya mungkin sama buat kamu jadi bisa ini cara gua menjalani hidup gua. Dan sering kali orang-orang yang punya kepahitan nggak pernah diberesin, punya masalah, ngalamin trauma, pernah dilecehkan, pernah dikhianati, pernah dibohongin, dia pernah luka dalam masa lalunya dan itu nggak beres, itu pasti akan di-carry on ke masa depan. Yang akan mempengaruhi cara dia menjalani hidup. Dulu tadi saya sempat bilang kalau saya pernah di-drive sama ambisi, yang pengen kaya gitu ya, karena saya pernah direcehin secara ekonomi.
orang tua pacar yang pertama itu. Siapa kamu? Emang gajinya berapa? Dahsyat itu. Dan pacar saya itu berusaha ngebelain saya, ya apa hubungannya kalau dan uang mah bisa lenyap, uang 10 M bisa lenyap semalam gitu. Jangan bantah kalau mau gitu. Saya kan jadi bingung, saya kok jadi papa anak jadi sama itu jadi ribut. Saya pilih pulang dan di situ saya tahu ternyata saya udah dilarang untuk berhubungan lagi. Singkat cerita kita berusaha backstreet, berusaha mempertahankan, berusaha untuk tunjukin, dan ya kita memang udah masih udah anyway lagi. Dan ya itu sebenarnya hubungan juga memang udah sehat sih. Di luar itu juga ada banyak topik lain yang ternyata ya saya ngerti saya masih udahan sama dia gitu. Kita keluar YouTube lagi nanti ya, nonton. Nah, gini masalahnya nih ya. 25 di situ Tuhan abisin Yakub di titik di mana dia merasa dia bisa berdiri dengan kekuatan dia sendiri. Itu titik pertama yang akan Tuhan beresin waktu kita bawa hubungan kita sama Tuhan. Cara Tuhan ngedeal, cara Tuhan menjawab doa kita bukan dengan memberikan kepada kita apa yang kita mau, yang kita pikir baik untuk kita. Cara Tuhan ngedeal jawaban doa kita, cara Tuhan menjawab doa kita itu bukan dengan cara dia ngasih apa yang kita mau. Cara Tuhan menjawab doa kita, dia akan deal pertama kali dengan ego kita. Oke, 26 nih ya. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan biarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub udah nggak bisa lagi berdiri di atas apa-apa. Yakub udah nggak bisa lagi, dia merasa ya udah sekarang gua udah helpless, gua udah terbatas. Saya udah nggak bisa lagi. Saya jawabnya begini. Semua hal yang jadi yang saya pikir itu saya pegang dulu, saya udah lepasin sekarang. Sekarang saya pengen berkat Tuhan gitu. Sekarang saya pengen dapat cara Tuhan. Dan gimana cara Tuhan ngejawab doa seperti itu? Sekarang saya pengen caramu Tuhan buat saya. Tuhan akan ngomong kayak begini, ini bagus nih. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Tuhan nanya sama Yakub, siapa namamu? Sahutnya Yakub. Kalau itu Tuhan, apa pikir itu nggak tahu Yakub? Pasti tahu kan ya? Kenapa bertanya? Tadi di awal kita tahu ya, kalau yang namanya nama itu kan bisa reflecting karakter kan? Caring karakter kan? Jadi ketika Tuhan nanya nama, dia bukan nanya nama. Dia bertanya, siapa kamu? Orang seperti apa kamu? Yang Tuhan tanya itu karakternya Yakub. Dan Yakub bilang, saya itu penipu. Waktu dia jawab Yakub, dia bukan bilang saya Yakub, I'm a deceiver. Orang seperti apa kamu? Ya, saya ini orang sensi Tuhan. Saya ini orang kesinggungan. Orang seperti apa kamu? Saya itu orang sakit hati. Saya nggak bisa percaya lagi sama orang sekarang. Susah. Seperti dibohongin. Saya nggak bisa jalin hubungan sekarang. Kenapa? Kamu mungkin pernah disakitin. Kamu sekarang mungkin takut married seperti saya dulu. Kenapa? Kamu lihat semua dalam keluarga kamu ya pernikahan itu hancur kan? Bikin kamu takut married. Mungkin kamu pernah dikhianatin dalam pekerjaan. Mungkin kamu pernah mengalami pelecehan. Sama mungkin bahkan orang-orang yang seharusnya menjaga kamu demi kamu. Dan itu kita berusaha tutupin nih. Kita berusaha pasang topeng kan. Kita pelayanan, kita berdoa buat orang lain. Kita berusaha, I'm fine. Saya ini baik-baik aja. Saya melayani, saya itu baik-baik aja. Banyak sih orang di luar sana ya, di sini mah nggak ada. Di luar sana banyak orang melayani demi menutupi siapa mereka. Untuk nunjukin saya itu baik-baik aja, makanya saya melayani gitu. Di luar sana tuh banyak orang-orang yang melayani demi menutupi, demi pasang topeng sebenarnya sih. Dia nggak bisa jadi apa adanya gitu jadinya. Makanya orang kayak gitu di pelayanan dia tampak rohani, dia mungkin ngomongin firman, di luar kesendirian apa? Berarti berdosa. Waktu dia coba menjalin hubungan selalu menyakiti. Waktu dia partnership jadinya kacau.
Ngomongin soal masa depan, semua ngomongin tentang dia. Isi doanya bicara mengenai apa yang dia pengen. Tapi dia cover semuanya itu dengan pelayanan. Titik pertama yang akan Tuhan cek, bisa kita jujur sama Tuhan. Untuk bilang, saya ini rapuh Tuhan. Saya butuh bantuan Tuhan. Saya itu orang pemarah. Saya itu masih benci sama orang ini Tuhan. Saya malas ketemu sama dia. Jadi itu Tuhan bisa berkati kamu. Bisa rubahin kamu. Waktu kita jujur sama diri sendiri di hadapan Tuhan, di detik itu Tuhan tahu, oke, kamu tuh penipu. Mulai hari ini, kita baca dia ayat 28, namamu tidak akan disebutkan lagi ya, tetapi Israel. Mulai hari ini, kamu bukan lagi seorang penipu, tapi seorang pemenang. Israel itu, arti katanya itu prevail, menang, pemenang, prevail, itu pemenang. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Yakub, kamu tuh Israel. Mulai hari ini, kamu tuh bukan lagi penipu, kamu tuh seorang pemenang. Jujur kita di hadapan Tuhan, kita tahu ya kalau kita yang di camp sering kan, apa yang kita push ke orang-orang yang kita doain supaya mereka bisa pulih. Waktu kita berdoa untuk mereka bisa terbuka kan, untuk mereka bisa ngomong apa adanya tentang isu mereka kan, itu yang dikejar. Saya nggak pernah tahu kalau pengalaman saya ternyata di titik itu jadi seperti langkah pertama saya untuk Tuhan bisa bawa saya lebih jauh. Saya nggak pernah 15 tahun saya kenal Tuhan, 15 tahun saya tanda kutip melayani, ikut penginjilan, rajin komsel. Tapi kan saya nggak bisa deal dengan hal saya. Saya nggak pernah kalau ternyata langkah saya untuk ketemu si bokap dan beresin itu jadi titik awal ternyata. Saya waktu itu pulang ke rumah, saya masih dalam kondisi marah. Sepertinya Tuhan nggak ada ngomong apa-apa gitu. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Seingat saya sih 3 minggu, apa 4 minggu, apa 1 bulan saya lupa. Kurang lebih segitu lah ya. Ada sesuatu yang aneh yang saya alamin. Yang tadinya telepon pasti bentar gitu, langsung ngecap gitu kan ke si papa kan, kebalik saya pengen lapor si papa, saya jadi kepikiran gitu si papa gimana ya, Andin bisa makan nggak ya, karena saya tahu kondisi dia susah kan, Andin bisa makan nggak ya, dan saya telepon si papa lagi apa di depan ketemuan nih, saya mau pergi kerja, saya ambil uang. Saya masih ingat saldo tabungan 120.000, saya cuma bisa ambil 100.000-nya. Pak, lumayan ketemu di belokan, suruh saya pergi 50.000 uang. Dan itu saya lakukan berkali-kali, nggak cuma sekali 2 kali. Pak, lumayan ketemuan. Dan saya tahu dia itu suka makanan kari buatan si mama. Mama lagi masak kari di situ, saya bungkusin buat si papa. Karinya, Pak, lumayan ketemuan di depan ada kari gitu. Jalan 1 bulan, 2 bulan, segitu dia pernah ngomong ke saya gitu, waktu itu mungkin masih SMS sampai BBM, saya lupa. Kamu beda sama anak papa yang lain deh. Kamu beda sama anak papa yang lain. Dan tiba-tiba saya punya keberanian untuk ngomong kayak gini. Karena saya bisa begini karena saya kenal Tuhan, Papa. Dan Papa tuh butuh Tuhan, saya ngomong kayak gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya tuh mulai ngerti gini. Saya nggak bisa marah sama si bokap nih. Saya jadi mulai melihat dari sudut pandang yang beda gitu. Siapa aja bikin kayak gitu, kasihan. Dia tuh nggak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan ya begitu kan, jadi nggak punya panduan, jadi nggak ngerti apa yang benar. Ya semua didrive sama emosi, semua didrive sama apa yang dia rasakan gitu kan, apa yang dia pikir benar. Coba kasih papa kenal Tuhan, dia tuh nggak akan bisa gitu, kasihan dia tuh. Jadi menyanyiakan hidupnya sendiri gitu. Papa tuh perlu Tuhan, saya tuh ngomong kayak gitu.
1 bulan kemudian, saya beres pulang Komsel dari rumahnya Ko Yulu. Saya masih ingat, saya drive jalan habis isi bensin di Cipaganti. Waktu itu masih arah yang satu arah ke atas ya. Pas sebelum Suharti ada di pom bensin. Beres tutup mobil, mau berangkat pulang. Mama telepon, waktu itu jam 9:30, jam 10 saya lupa. Kamu di mana? Di jalan, ini udah di Cipaganti. Masih lama nggak pulang? Bentar lagi deh, 20 menit. Kenapa? Jangan langsung pulang ke rumah. Kamu cek rumah si papa. Tadi RW-nya ngomong ke mama, papa meninggal. Itu saya kaget itu. Jadi gimana? Waktu itu saya tinggal sama mama berdua. Si Koko udah married, jadi dia masih tinggal di Jakarta. Kerja di Jakarta. Ya kamu cek sama mama nggak bisa datang, nggak bisa gitu. Jadi singkat cerita, saya langsung datang ke rumah si papa, masuk ke dalam, dan saya nanya kenapa. Dia beres makan, berdiri, mau ke ruang tamu, jalan, baru beberapa langkah, jatuh, nggak ada langsung. Di situ saya melihat papa terbujur kaku, disarungin badannya sampai setengah leher gitu. Masih bisa lihat mukanya gitu ya. Saya duduk di samping dia, duduk sila gitu, duduk berlutut. Dan saya bilang, Tuhan makasih. Saya punya kesempatan untuk berkati Bapak dan kebaikan. Saya punya kesempatan bisa berkati Bapak kebaikan. Di titik itu saya baru gitu. Ini yang namanya bisa mengasihi ya. Ini yang namanya kebebasan untuk bisa mengasihi. Saya bebas mengasihi siapapun. Saya nggak cuma bisa mengasihi orang-orang yang baik sama gua doang gitu. Gue bisa mengasihi orang-orang yang buat gue nggak layak terima kasihnya gue. Itu yang namanya bebas itu mengasihi. Kalau kamu cuma bisa mengasihi orang yang baik sama kamu itu bukan kebebasan mengasihi namanya. Kamu terbatas dalam mengasihi namanya itu. Untuk bisa mengasihi orang-orang yang buat kamu nggak layak, itu kamu nggak bisa bicara kamu sendiri. Di situ kita perlu kasih Tuhan. Saya ngeles sekali di situ. Kita lanjut dikit lagi ya. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di sini saya ngelihat seperti apa luar biasanya, kerennya melakukan apa yang benar, melakukan firman Tuhan. Baru pertama kali, saya pernah 15 tahun pelayanan tanda kutip gitu ya. Kerennya begini firman Tuhan gitu. Ternyata waktu saya melakukan apa yang benar, waktu saya melakukan apa yang benar, dalam hal ini saya deal sama si papa, saya nggak pernah lihat si papa berubah. Saya nggak pernah ngelihat si bokap berubah dan dia bilang saya jadi bertobat karena saya jadi pengen kenal Tuhan. Nggak pernah melihat kayak gitu. Tapi saya ngerasain ternyata yang Tuhan mau Tuhan saya. Ternyata Tuhan yang mau beresin itu hati saya sendiri. Jadi beres gitu. Dan itu jadi titik awal saya jadi saya mulai terdorong pengen beresin semua area-area lain dalam kehidupan saya sendiri. Ternyata melakukan firman keren ya gitu. Ternyata firman itu keren gitu kalau dilakuin. Baru ngeh gitu seumur umur gitu. Dan saya mulai banyak berubah. Saya dalam banyak area-area lain dalam kehidupan saya beresin, saya beresin. Dan Tuhan pelan-pelan bawa saya deal satu persatu. Itu sebuah proses perjalanan. Sampai hari ini masih banyak yang perlu di deal sih. Tapi perjalanan itu jadi perjalanan mengenal Tuhan yang beda. Saya sama sekali berbeda. Cara saya baca firman Tuhan, cara saya mengenal Tuhan, saya bisa bilang Tuhan itu ada karena saya tahu saya ngalamin gitu. Saya ngalamin powerfulnya firman Tuhan. Saya ngalamin seperti apa cara Tuhan menolong saya. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Seperti apa Tuhan menarik saya, menolong saya keluar dari yang namanya jurang kepahitan, kekecewaan, kemarahan, emosi, ambisi pribadi. Dan itu Tuhan rubah semua pelan-pelan satu-satu. Oke, terakhir ya. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, dan ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ternyata Yakub nggak disembuhin tuh sama Tuhan.
oh kamu udah beres ya, ya udah semua jadi diberesin. Ada satu bagian yang Tuhan izinkan dibiarkan ada tetap yang Yakub. Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ada satu bagian di mana dibiarkan supaya jadi pengingat bahwa kita perlu Tuhan setiap hari. Bahwa saya perlu Tuhan untuk sekedar bisa berdiri kalau itu terjadi. Ada satu bagian, kalau kita ngerasa ada bagian dari doa kita yang selama ini sama Tuhan, kita gumulin sama Tuhan, nggak dilepasin, padahal kita udah melakukan apa yang benar, bukan komplain. Mungkin ada bagian itu yang dibiarkan. Saya jadi ingat Paulus yang bilang, ada duri dan dagingku. Dan Tuhan itu bilang apa sih itu? Cukuplah kasih karunia. Jadi pengingat bahwa saya tuh hidup tuh perlu grace gitu dari Tuhan setiap hari. Saya tuh nggak kuat, nggak keren karena ini gue hebat, enggak gitu, sama sekali enggak gitu. Saya tahu saya perlu Tuhan setiap hari. Saya nggak tahu hari ini gimana sama hidup teman-teman semua di sini setiap hari. Tuhan udah berapa lama? Apakah ada bagian-bagian yang masih disembunyikan? Apakah ada bagian-bagian dari hidup kamu yang selama ini mungkin orang lain ada yang tahu? Dan kamu tutup itu rapi-rapi, kamu pikir akan selesai dengan waktu. No, you have to deal. Dan gimana cara ngedealnya? Datang sama Tuhan dan jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya itu orang yang begini. Saya mau kenapa saya begitu berat ya, begitu keras dorongan pengen diakui ya. Saya marah kalau ada orang yang nggak bisa mengakui apa yang saya kerjain. Saya nggak kesinggung kalau orang nggak tepuk tangan kalau saya udah melakukan apa yang banyak hal dalam buat dia. Bahkan hamba Tuhan pun ada banyak area-area itu yang belum diberesin. Dan waktu itu nggak bisa beres dengan sendiri. Kamu nggak bisa biarkan waktu itu akan selesai dengan sendiri. Kamu harus punya keberanian deal itu dan bawa ke hadapan Tuhan. Semua bagian manusia lama kamu, semua bagian karakter lama kamu bisa Tuhan beresin, bisa. Untuk kamu bisa mengalami kemenangan, bisa. Yes, puji Tuhan, amin. Kamu mesti punya keberanian untuk bisa deal sama itu. Dan ada bagian yang Tuhan biarkan itu ada dalam hidup kamu, mungkin supaya kamu bisa terus berharap kepada Tuhan. Supaya kamu nggak menganggap diri kamu sendiri hebat gitu. Ini semua karena Tuhan. Jangan biarkan 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun berlalu dan kamu masih tetap jaga itu baik-baik. Dan berharap itu selesai hilang dengan waktu. Oke? Mudah-mudahan berberkati. Thank you. Thank you, tadi sangat memberkati.